bisa masuk ke akunnya. Jadi kalau kalian buka di sini nanti ada buktinya nih bahwa akunnya sudah terverifikasi, udah ada akunnya. Sebentar. Ya, jadi kalau kalian udah login, kalian pasti akan muncul seperti ini. Ya, jadi di akun kalian juga ada muncul seperti ini. Tunggu, saya harus tampilin yang ini aja deh, screen aja. Nah, jadi lihat di sudut kiri ini ada tulisan Loveria, begitu. Jadi ini akunnya kalian. Ada yang sudah sampai sini semua? Sudah. Oke, berarti kalau sudah berhasil semua, kalian tinggal sekarang belajar menggunakan Mendeley ini ya. Nah, jadi Mendeley ini banyak gunanya. Saya kalau kalian lihat di sini publikasi saya semua jurnal yang saya cari saya kumpulin di sini. Kalian bisa lihat di sini ya. Jadi banyak banget yang saya masukin ke sini. Gitu. Nah, gimana cara masukinnya? Nah, nanti kamu bisa lihat di yang ini, yang cara cari jurnal internasional ini. Gitu ya. Nanti kamu bisa cari di sini cara-cara jurnalnya, atau kamu bisa buka Google Scholar. Saran saya cari di sini lebih enak karena semua bisa diakses. Begitu kalau masalah bahasa Inggris kamu bisa belajar untuk translate. Jadi jangan kebiasaan pakai jurnal bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian setelah itu kamu punya reference jurnal banyak banget. Misalkan saya masuk ke download di sini. Ya, di sini ada beberapa jurnal, misalkan sebentar ya. Oke, di sini ada beberapa jurnal, misalkan begini ya, ini jurnal nih. Udah di kode-kodein begini, kita nggak usah mikirin rename karena itu dapatnya dari sananya. Jadi kalian di sini misalkan, saran saya kalau kalian buat judul, lihat di sini, folder ya, dikasih nama aborsi misalkan, ini bahan kanker payudara, COVID, tentang jurnal tentang daun pepaya, disabilitas, GBV, HIV, ilmu kependudukan. Ini jurnal latihan nih, latihan saya ngajar latihan manajemen bencana, merokok, metodologi gitu ya. Jadi kalau dikasih nama, kamu tahu nama file apa. Karena kalau enggak, bayangin semua jurnal ada di sini. Numpuk semua nih kalau disatuin, contoh ya, all document. Nah, kalau kamu cari satu-satu gini kan repot ya, ada banyak banget. Bisa sih kita search, cuma kan kadang-kadang kita nggak hafal judulnya apa. Jadi kalau mau enak, kalian sudah punya jurnal seperti ini, kalian sudah berhasil download semuanya, kemudian caranya adalah tinggal kalian bikin nama file, create folder. Dibiasakan create folder. Misalkan ini latihan Mendeley gitu ya, nama filenya. Nah, sekalian kalian bisa coba diklik yang sama latihan Mendeley. Di paling bawah kalian di sudut kiri di sini ada create folder. Ada? Ada. Oke, silakan dibuka create folder. Kemudian nanti kalau sudah di-create nanti di sini muncul latihan Mendeley. Nah, Bu. Sudah? Nah, kalau sudah, kalian masukin apa aja yang ada di laptop kalian, kalian masukin gini. Nah, caranya di drag, di kontrol, tahan. Nih, saya kasih lihat lagi ya. Jadi ada beberapa cara, ini cara yang pertama. Cara yang pertama adalah ini, misalkan gini, klik kiri, tahan, geser, kemudian pindahin ke sini, gitu ya. Nah, nanti dia akan loading begini. Nah, kita nggak usah capek-capek kasih nama, dia udah otomatis ada namanya sendiri. Bisa? Silahkan dicoba. Gimana? Sudah dicoba? Iya, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Itu cara yang pertama ya.
Nah, jadi saran saya kenapa saya suruh cari jurnal yang bereputasi dan bagus. Kalau Google Scholar itu kadang-kadang cuma skripsi, disertasi, skripsi gitu juga masuk juga. Jadi kadang-kadang kalau skripsi gitu-gitu bahan yang nggak apa ya, bukan dari jurnal asli, dia nggak akan muncul otomatis kayak gini. Dan kita masih harus memperbaiki dan berantakan. Nah, jadi karena berantakan begitu alhasil jadinya nggak bisa apa namanya nanti nggak bisa hasilnya nggak maksimal lah. Jadi misalkan saya masukin lagi yang agak bagusan ya jurnalnya. Di sini misalkan, oke, ini. Nah, kalau referensinya lengkap nanti di sini. Nah, di sini udah ada keterangan nih, judulnya udah sesuai, penulisnya udah sama, jurnalnya ada, tahunnya sama, tinggal ngelengkapin dikit lagi. Bahkan abstraknya semuanya udah ada kelengkapannya. Tapi kalau yang kayak gini nih misalkan, nah ini dari jurnal yang resmi juga, jadi kalau jurnal resmi udah lengkap nih kayak gini. Ya udah lengkap semua. Tapi kalau yang kalian nyarinya nggak lengkap gitu, bisa aja isinya nanti kosong berantakan. Gitu. Jadi kalian nanti nggak usah mikirin lagi bagaimana cara membuat daftar isinya kalau isi ininya udah lengkap semua. Nah, itu tadi cara yang pertama ya, berarti udah bisa semua, itu gampang banget kan. Nah, cara yang kedua adalah kalau kalian nggak bisa ngedrag gitu, caranya tinggal file, kemudian add file. Di sebelah kiri kalian, di sini, add file, kemudian kalian pilih, misalkan di sini saya mau masukin ini deh, ada lessons development. Oke, berantakan. Nah, saya masukin ini misalkan. Open, tinggal dimasukin. Nah, jadi dia masuk sendiri. Bisa? Gimana? Udah dicoba? Ini saya sambil ngajarin, kalau sambil dipraktekin ya, kalau ada yang terkendala boleh langsung tanya. Karena nggak enaknya nggak tatap muka, saya nggak bisa lihat nih. Gimana? Bisa dicoba? Sudah? Berhasil? Halo? Bisa Bu, udah Bisa Bu, dicoba. berhasil. Oke, bisa ya. Berarti itu masih tahap yang paling gampang banget. Jadi tadi caranya ada dua. Yang pertama adalah caranya mendrag. Yang kedua adalah caranya add file. Ya, kalau kalian sudah punya folder, langsung aja add folder. Tapi saya jarang sih, biasanya add file aja. Nah, kemudian cara yang berikutnya adalah di sini kalian bisa lakukan misalkan tadi nyari di Jurnal Perpustakaan Nasional kalau saya senangnya. Ya, kemudian di sini pilih loginnya di bawah ada e-resource di bawah. Detailnya nanti kalian bisa lihat di YouTube-nya biar tahu step-stepnya. Nah, kemudian kalian harus registrasi dulu nomor anggotanya. Gitu. Kalau yang belum punya nomor anggota biasanya nggak akan bisa. Jadi kalian harus punya nomor anggota perpustakaan. Caranya sama kok, daftarnya online aja. Nanti kalian tinggal masukin. Nah, kemudian kalian pilih. Kalau saya biasanya kalau jurnal Kesmas pakainya ProQuest. Ya, ini di sini ada pilihan ProQuest, tinggal diklik aja. Kemudian misalkan kalian mau cari jurnal, di sini saya sukanya pakai pencarian lanjut. Di sini misalkan yang lagi tren adalah COVID-19 gitu ya. Oke, COVID-19 atau or COVID-19 or coronavirus gitu. Misalkan saya mau nyari jurnal tentang itu kemudian saya mau, biasa dosen kan suka ngasih tugas kan, tugasnya apa? Biasanya 5 tahun terakhir gitu kan. Skripsi juga sama kan, 5 sampai dengan 10 tahun terakhir. Gitu. Kalau mau ditampilkan, tampilkan langsung 100 biar banyak. Bahasanya dipilih gitu kan. Mulai dari yang terbaru, kemudian di sini bahasanya adalah bahasa Inggris aja misalkan. Tinggal dipilih. Mana nih? Oke, nggak apa-apa belakangan lah. Tapi yang paling penting di sini pilihannya adalah jurnal akademik.
Nah, tanggal publikasi misalkan 3 tahun terakhir, boleh. Atau bisa dibikin rentang tanggal spesifik, misalkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, boleh juga. Paling gampang udahlah 3 bulan terakhir ya. 3 tahun terakhir. Nah, sudah di sini teksnya harus tag lengkap, gitu misalkan. Dah, saya pilih ini, tinggal dicari. Oke, nah ini misalkan dapat nih, jadi ada sekitar 8.000 jurnal. Jadi kalau ada yang bilang, Bu, saya udah nyari-nyari nggak ketemu, cari kata kuncinya yang benar. Ya, jadi kata kuncinya itu memang harus banyak. Tadi kan contohnya cuma corona aja. Kalau misalkan corona pada ibu rumah tangga atau corona pada ibu hamil, ya kamu tinggal klik-klik aja. Di sini banyak banget. Nah, kemudian misalkan dipilih nih yang ini, ya, atau yang ini deh, yang lebih panjang. Nah, gitu, dipilih, kamu bisa ke sini. Kemudian di sini ada, biasanya ada pilihan PDF. Kalau nggak ada, berarti dia nggak provide PDF kadang-kadang. Nah, jadi kita bisa cari yang lain yang memang open access. Misalkan, ini deh. Oke. Ini dapatkan teks lengkap. Nah, ini kelemahan dari jurnal, nggak semua jurnal itu ada full artikelnya. Tapi ada juga yang memang mereka ketika diklik muncul. Nah, ini kayak gini kan muncul diklik ya, full artikel gitu kan. Nah, ini ada pilihan PDF gitu. Nah, kamu tinggal klik PDF. PDF-nya muncul kan, kemudian nggak usah nunggu dia download, kita juga nggak usah capek-capek download, menu-menuhin laptop kita, tinggal diklik aja itu linknya, ya. Kemudian kamu Ctrl C, silakan dicoba, kamu pakai tahapan yang tadi. Kemudian udah dipilih itu, setelah diklik linknya, kemudian kalian paste di sini. Di sini ya, Ctrl V, Vespa ya. Lihat di sebelah sini dia loading. Nah, dia akan loading begini, login ya gitu. Tapi kalau kalian ini kalau akses Perpusnas, tapi kalau kalian pakai Google Scholar langsung misalkan Google Scholar, ini kebetulan artikelnya memang yang nggak bisa diklik langsung, harus pakai akses. Kalau yang bisa diklik langsung lebih enak misalkan COVID-19 in Indonesia, gitu. Kamu bisa pilih di sini, misalkan. Nah, kemudian setelah itu kamu langsung aja di sini ada PDF bahasa Indonesia. Ya, kemudian kamu tinggal klik ini, di copy ke Mendeley-nya. Tinggal di V gini, di Ctrl V. Ya, nah kalau dia masih kayak gini juga, artinya dia butuh login. Berarti kamu harus download. Tapi beberapa jurnal nggak menuntut kalian untuk mendownload. Misalkan, ini saya belum dapat yang ini ya, yang beda. Misalkan saya cari yang lain deh. Buku, misalkan buku tentang reproductive health. Oke, PDF. Ini misalkan. Nah, saya tinggal sama di copy, kemudian saya paste di sini. Nah, itu dia. Jadi dia bisa langsung nih kayak gini, langsung bisa masuk. Kalau yang nggak bisa kayak gini, karena tadi berarti harus login dulu, berarti kita tinggal delete dokumen aja.
Oke, ada pertanyaan dulu sampai dengan di sini? Tidak, Bu. Nggak ada? Oke, gampang ya. Jadi bisa dengan 3 cara. Tadi yang pertama adalah mendrag, yang kedua adalah add file ya di sini di sebelah kiri. Add file, yang ketiga adalah cari aja linknya gitu, kemudian kamu langsung copy paste. Jadi kamu nggak usah download lagi capek-capek. Nah, ketika kamu sudah masukkan semua artikel ini, kamu harus pastikan semua artikel ini tulisannya udah benar. Nah, di sini misalkan kamu bisa klik 2 kali di sini, double klik ya, muncul. Nah, kemudian kamu lihat di sini judulnya sama nggak? Effect of Mass Media and Internet on Sexual Behavior Undergraduate on Osogbo, gitu kan? Di sini sama nggak tulisannya? Oh, kalau sesuai berarti udah benar. Nama penulisnya siapa aja, misalkan. Di sini ada Olusesan, gitu, S.A. Sekun Olarin Moye, gitu ya. Nah, kita cek di sini. Oke, berarti di sini kalau salah namanya, nih, misalkan di sini kan ada ester-esternya. Nah, kalau kamu takut salah, langsung dibuang aja, diganti aja. Tapi kalau, oh bener nih ternyata ada, ini urutannya aja yang kebalik. Jadi yang duluan ini dulu, baru yang ini. Nah, jadi tinggal dibalik aja. Dicocok-cocokin aja jurnalnya, nama jurnalnya adalah ini, tahunnya ini, volumenya ini, year-nya ini, gitu. Kemudian, dah, URL-nya kalau mau dimasukin boleh, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang penting ini yang judul atas nih, judul, penulis, nama jurnal, tahun. Kalau ada volumenya, volume berapa bisa dibaca, dicari di sini. Oh, misalkan ini ada keterangannya nggak ya? Page-nya ini 15 sampai dengan 23, bisa lihat di mana di sini. Ya, tahun 2014 kayaknya volume kelima. Di sini tulisannya 5, tapi kalau nggak yakin dikosongin aja. Begitu. Ya, udah. Yang penting diisi itu sih tahun yang paling utama. Nah, kalau sudah, kamu cek lagi. Sekarang berarti ini udah benar kan? Nah, kemudian cek lagi yang ini, udah sesuai belum? Nah, ini udah lengkap. Yang ini belum lengkap. Nah, ini dilengkapin, berarti kita lihat judulnya apa, kemudian diisi sama, dan seterusnya. Ya, kalau sudah, sekarang tinggal melakukan tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya adalah kamu silakan buka Microsoft Word. Sebelum itu ini dulu deh, jangan dibuka dulu Microsoft Word-nya. Kamu pilih yang sudah dibuka, ditutup dulu ya Microsoft Word-nya. Oke, kalau yang sudah di situ tinggal pilih. Kalau yang bagian sudah, yang sudah ditutup Microsoft Word-nya, ini Microsoft Word-nya nggak boleh dibuka dulu, jadi harus di-close dulu kalau belum dikoneksikan. Kamu pilih di sini, punya saya kan uninstall. Kalau kamu pilihannya install MS Word plugin. Tinggal diklik install MS Word plugin. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Sudah. terus muncul apa? Munculnya apa? Silahkan. Tadi kayak ada oke gitu, saya klik oke. Oke, berarti udah ya, tinggal klik oke ya. Iya. Nah, baru sekarang buka Microsoft Word-nya. Silakan dibuka.
Jadi nanti tadi akan muncul tampilan di Microsoft Word itu di Mendeley tadi kan kayak ada do you want Mendeley to try to close gitu-gitu. Pokoknya kalau diminta oke aja ya plugin installnya gitu. Kemudian kalau sudah semua berarti Sudah, Bu. Oke, kalau sudah semua kamu tinggal biasa buka Word-nya. Udah kebuka semua ya berarti ya? Ya udah. Oke, kemudian kamu pilih reference. Nah, kalau sudah dia nanti akan muncul di situ. Ada tulisannya Mendeley. Ada nggak? Ada. Oke, Ada, Bu. itu yang nggak ada. Ada, Bu. Ada yang nggak ada? Oke, diem semua berarti ada nih, saya anggap ya. Oke, ya sekarang saya tampilkan Microsoft dokumen saya. Nah, di sini ada isinya nih, tampilannya adalah, di sini kan ada Mendeley kan, kalau di reference ya, pilih citasi. Nah, supaya kalian, sebentar, jangan ini, saya tampil screen keseluruhan. Oke, supaya kalian mudah membuat daftar pustaka otomatis, nulis di Microsoft Word itu gampang banget. Cuma yang repot adalah, bukan repot sih, kalian butuh teliti ya. Jadi semua ini tadi saya bilang, ini rinciannya harus udah rapih ya. Kalian cek lagi semuanya. Nah, kalau sudah rapi, kalian udah masukin berapa ke sini contohnya? Ada yang udah masukin 2, 3, 4, 5? 2. Ada, Bu. 3, Bu. 1, Bu. 3, Bu. Coba masukin 5, biar ada kalian nyobain yang lain. Udah 5, Bu. Udah 5, oke, yang udah 5 mau nambah lagi boleh, yang belum 5 coba ditambahin dulu. Silakan ditambah ya. Sudah? Ya, Bu. Oke, ada yang belum? Bentar, Bu. Oke. Oke, sudah? Gimana? Bisa? Sudah? Ayo, gimana nih? Sudah belum? Halo, halo, gimana? Sudah sampai mana? Sudah, Bu. Oke, sudah. Yang lain gimana? Sudah? Udah, Bu. Udah, Bu. Soalnya nanti kalau anteng-anteng aja saya jalan terus, nanti
kalian ini apa namanya ketinggalan ya. Oke, nah misalkan ya kalian gini, caranya klik gini. Kalau saya biasanya cara nakalnya gitu. Ini saya ngajarin bukan nggak benar ya, tapi nanti kalian belajar lagi. Misalkan kalian mengutip kalimat begini nih, copy aja gitu. Copy dulu. Ini kan bahasa Inggris kan, ya. Nanti kalian ketik lagi bahasa Indonesianya. Jadi setidaknya nggak usah kayak capek-capek bolak-balik, matanya capek gitu kan. Nah, ya tinggal kalian rapihin. Nah, jangan nanti kayak biasa mahasiswa suka copy paste gitu, copy paste persis gitu ya. Kalau ngopinya dari Mendeley memang kadang berantakan sih. Nah, jadi kayak gini lah misalkan ya. Udah. Atau ini cuma buat catatan aja kan. Nanti kita ketik aja misalkan media sosial berkaitan dengan seksual, misalkan dengan perilaku seksual bla 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 gitu ya. Intinya ketik aja lah kata-katanya apa. Jadi kamu copy paste dulu, kemudian kamu bikin kalimat baru. Itu yang kita sebut dengan istilahnya namanya paraphrasing. Nah di Tamrin ya, ini pengalaman kakak tingkat kalian. Udah bikin proposal cakep-cakep, terus habis itu sama dosennya disuruh revisi. Kenapa? Karena nanti kita sebelum sidang akan melakukan instalasi, akan melakukan pengetesan. Apakah kalian plagiat atau enggak? Ada aplikasi namanya Turnitin. Jadi untuk mengetahui kalian plagiat atau enggak. Jadi kalau kalian kayak benar-benar copy paste kayak gini nih, ini pasti salah. Yang benar adalah ininya di copy dulu ke sini, tapi habis itu kita buat lagi kata-kata yang baru. Ingat, bukan ngetik ulang. Kalau ngetik ulang namanya tetap copy paste. Ya, tapi kalau kalian ada kata-kata kayak gini, kemudian kalian susun lagi kalimatnya, bukan diterjemahin ya, bukan terjemahin pindahin, itu juga salah. Jadi kalian susun lagi kata-katanya dengan baik, kemudian kalian ketik di sini, gitu. Misalkan kata-katanya apa ya? Misalkan mendorong seseorang menjadi apa gitu ya? Silakanlah nanti disusun. Nah, ini kan kutipan dari satu jurnal kan. Tadi jurnalnya apa namanya? Dicatat Effect of Mass Media gitu ya. Nah, jadi selanjutnya adalah kalian tinggal, oh saya ngutip dari jurnal itu. Tinggal gini, insert citasi, kemudian Effect of Mass Media. Nah, ini kan, ya tinggal dipilih, oke. Sorry, kepencet. Sorry ya, kepencet tadi. Sebentar. Oke, laptop saya agak error nih. Bentar ya, laptopnya saya nih udah kerja dari malam. Oke, ya, ya, nah ini dia. Nah ini kan langsung muncul kan, metodenya kan, gitu, apa kutipannya. Terus kamu nulis lagi misalkan siapa gitu ya, ini kutipannya siapa nih, misalkan kamu klik lagi, misalkan WHO gitu ya, punyanya WHO, misalkan ini deh gitu. Nah dia akan langsung begini. Nah sekarang kamu coba bikin aja. Silahkan dicoba, gini, buat kata-katanya ya. Ini nanti kata-kata ketikan kamu ya. Kemudian misalkan UNICEF, jangan nyari yang nggak ada, punya saya kan ada semua ini kebetulan. Kamu berarti kata-katanya jangan Bu kok WHO nggak muncul Bu di laptopnya saya. Iya karena kamu kan nggak masukin. Jadi kata-kata ini hanya akan muncul kalau kamu masukin artikelnya. Gitu ya. Oke. Sampai sini bisa atau ada kendala? Bu, mau nanya. Ya boleh. Silakan. Tapi yang insert citation itu buat nambahin referensinya, Bu? Iya, buat nambahin referensinya. Jadi kan setiap kita ngutip harus ditaruh referensinya punya siapa kan? Iya. Nah, jadi langsung ditulislah referensinya punya siapa. Contoh ya, saya ganti yang lain ya, pakai yang bahasa Indonesia aja deh.
Oh, sebentar. Saya nggak punya kayaknya. Tunggu. Saya cari dulu ya yang bahasa Indonesia ya. Mana ya? Ini deh ya tadi bahasa Indonesia ya. Nah, ini kan. Ya, yang bahasa Indonesia lebih gampang nih. Misalkan ini nih. Saya ngutip kalimat ini dari si jurnal ini gitu kan. Saya tinggal ini saya copy paste dulu, tapi bukan saya ini ya, bukan saya pasrahin sama persis ya. Menurut misalkan tadi punyanya siapa? Judulnya ini Ratnaningsih gitu ya. Menurut Ratnaningsih, saya gantikan Ratnaningsih 2018. Misalkan, menurut data World Population tahun 2013 dalam Ratnaningsih menyatakan bahwa estimasi penduduk di dunia sebanyak 249 juta jiwa. Angka ini terus bertambah setiap tahunnya dan di masa depan dapat. Oh sorry, saya nggak munculin ini ya. Iya Bu, nggak share screen. Oke, sorry. Nggak diingetin, diem aja saya baru sadar nggak ini. Oke, jadi saya ulang ya. Jadi ini tadi saya copy paste, saya ulang deh. Oke, jadi saya dapat jurnal ini yang bahasa Indonesia, ya, ini bahasa Indonesia. Kemudian saya dapat nih kata-katanya bagus banget gitu kan. Misalkan saya tadi ngambil copy ini nih, gitu ya. Saya copy dulu, maksudnya biar nggak pusing bolak-balik, gitu. Saya copy di sini. Kemudian saya buat kalimat nih, ya. Jadi kan kalimatnya gini kan. Nah, jadi ini kalimat yang tadi saya copy paste ya, saya kasih tanda biar kamu nggak bingung. Oke. Nah, kemudian saya tulis gini, data dari World data nggak usah deh. Indonesia merupakan negara dengan peringkat kelima jumlah penduduk terbanyak di dunia dengan estimasi sebanyak 249 juta penduduk yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Angka ini akan berdampak pada munculnya masalah sosial. Sama apa beda? Intinya sama nggak? Sama, Bu. Sama kan? Iya. Bahasanya beda kan? Iya. Ini nggak plagiat. Kalian boleh begini. Ya, gitu ya. Kalau kita mau tambah, ini kan nggak ada tahun 2013-nya kan misalkan. Data World Population data tahun 2013 dalam, boleh nih kita tambahin ya, dalam, nih reference, insert citation, ini tadi punya siapa sih, namanya adalah, tunggu. Ratnaningsih. Ratnaningsih ya, nah untuk kamu ingat. Ratnaningsih. Nah, tinggal dimasukin, koma, gitu kan, dalam menyatakan bahwa, gitu kan,
Indonesia bla 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 gitu. Atau yang lain nih, ini namanya juga mengutip tuh bentuknya bisa macam-macam, makanya saya bilang satu orang yang sama kutipannya bisa beda-beda. Nah, langsung aja nih misalkan di sini Indonesia tahun 2013 menempati peringkat gitu kan, langsung di sini di belakangnya adalah Ratnaningsih. Gitu. Nah, udah kan? Jadi ininya tinggal dihapus kalau sudah. Nah, jadi kamu bisa buat kalimat tuh bagus. Kebayang nggak? Kebayang, Bu. Kebayang. Bu. Oke, sekarang ceritanya kamu kutip-kutip dulu aja deh kayak gini. Ya, yang penting ada masukin beda-beda namanya. Di sini kan udah masukin 5 artikel kan? Nah, masukin belakang-belakangnya ada kutipan 5 artikel. Kata-katanya dikosongin aja, kata-katanya asal-asalan aja dulu, asal ketik aja dulu. Sudah dimasukin 5-5-nya, cuma gampang kan? Insert citation aja. Bisa? Gimana, bisa? Sudah? Udah, Bu. Bisa. Ada yang belum? Ini kalau nggak ada yang jawab belum, berarti saya anggap udah nih. Berarti kalau misal mau ini autornya harus dirapihin dulu ya, Bu? Iya, harus dirapihin. Ini anggap kalian udah rapihin ya. Harus dirapihin, maksudnya biar rapih. Kalau rapih kan kita nulis kutipan enak. Nanti gunanya rapih itu buat apa? Gunanya begini. Ya, sambil teman kamu ngerapiin daftar pustaka. Masih ingat di kelas saya pernah kasih lihat ini kan? Gitu ya. Bab terakhir daftar pustaka kan? Kalian tinggal klik yang namanya insert bibliografi. Klik aja. Nah, udah selesai. Rapi kan? Rapi, Bu. Nggak usah pakai mikir. Jadi yang perlu dirapihin adalah yang dalam medley-nya ini. Yang di sini, kamu pilih nih banyak. Gitu. Jadi itu yang perlu kamu rapihin supaya tulisannya sesuai apa yang ada di sini. Nih kan contoh ini, judulnya apa, jangan sampai judulnya apa, isinya apa gitu ya. Jadi kadang-kadang kayak gitu berantakan. Karena mungkin misalkan downloadnya dari jurnal dari Rusia gitu ya. Kayak gitu-gitu kadang-kadang dari Pakistan gitu. Kadang-kadang nggak sesuai tulisannya, nanti kita cocokin. Gitu ya. Nah, itu cara paling gampang. Nah, ini tipsnya lagi adalah, ini kan saya pakai American Psychological Association gitu kan. Nah, kalau mau diganti bisa nggak gitu? Saya mau ganti nih saya mau ganti sama Vancouver gitu ya. Nah, dia tinggal berubah otomatis tuh jadi. Oke. Gampang kan? Tinggal disuruh sama dosennya pakai metode apa? Ya udahlah, saya pakai Harvard gitu. Udah selesai. Gitu kan? Gampang ya? Jadi mau pakai apa? Mau pakai mana lagi nih style-nya? Ada banyak banget nih pilihannya. Nih, kan ada banyak banget tuh. Ya, kamu tinggal pilih, ini masih bisa download lagi sih gitu. Jadi yang umumnya kan pasti kalau nggak Harvard, Vancouver, kalau nggak APA, American Psychological Association gitu. Dah, tinggal begini aja, selesai. Itu cara yang pertama. Coba dulu. Ada yang ngalamin hambatan, ayo tanya-tanya dulu. Ibu bisa diulang lagi nggak? Bisa saya kurang dong. paham. Yang diulang yang mana maunya? Untuk yang bikin daftar pustaka. Oke, saya ulang ya. Oke. Yang kamu ketik pertama sebelum itu
Pastiin bahwa setiap ini udah ada kutipan-kutipannya ya. Kamu udah bikin? Udah. Udah, oke. Nah, cuma ngetik satu hal, susah banget ngetiknya daftar pustaka tuh, ketikan paling capek. Udah? Udah. Oke, tinggal klik insert bibliografi. Ada? Ada, Bu. Oke, klik aja. Dah jadi deh, selesai. Oke. Gampang ya? Iya. Nanti tinggal dipilih aja stylenya, disuruhnya yang mana. Kalau disuruhnya Vancouver, tinggal ganti Vancouver. Disuruhnya Harvard, tinggal ganti Harvard, gitu ya. Nah, tinggal disesuaiin aja, kamu disuruhnya yang mana. Oke, sudah. Bisa semua berarti? Gimana? Bisa semua? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Udah bisa ya semua ya. Nah, terus kamu pernah nggak baca buku, tapi kan nggak ada soft copy-nya? Terus gimana cara masukinnya? Pernah kan? Pasti nyari di buku-buku perpustakaan gitu kan? Iya. Iya, kamu mau scan dulu terus kamu masukin ke sini kan nggak mungkin ya, kurang kerjaan namanya. Jadi, bisa ada cara yang gampang. Caranya gini, file, sudah? Ibu saya Share screen. screen-nya, Bu. Screen-nya, Bu. Iya, saya semangat-semangat banget nih ngajarnya. Oke, kalau lupa pokoknya diingetin aja ya. Oke, caranya adalah, ini kalau kita lihat buku, kita nggak punya soft copy-nya, tapi kita ngutip dari situ. Ingat, ngetik dari buku, diketik persis, namanya tetap plagiat. Nggak boleh diketik persis, oke? Ya, jadi kamu harus mengutip dan mengganti dengan bahasa kamu sendiri, seperti contoh yang tadi saya buat. Caranya sekarang, ketika kita mau ngutip, file, ada add entry manual. Sudah? Nah, tinggal dipilih. Kamu yang kamu lihat apa? Jurnal kah? Buku kah? Atau film mungkin? Atau mungkin majalah gitu ya? Atau laporan? Atau mungkin undang-undang? Tesis, website, working paper gitu ya? Itu tinggal kamu pilih. Misalkan yang kamu lihat adalah buku gitu ya? Buku misalkan bukunya tentang bukunya Loveria deh gitu misalkan. Judulnya Loveria gitu ya. Terus autornya adalah Love. Misalkan begitu. Tahun berapa? Tahun 2020 gitu. Halamannya misalkan halaman 1 sampai 100 gitu ya. Nah, udah. Yang penting kan itu ya. Yang lain-lainnya mau ditambahin boleh, nggak ditambahin nggak apa-apa. Kalau ada ISBN-nya ditulis boleh gitu ya. Lebih bagus sih kalau ada ISBN-nya. Tapi kalau nggak ada ya udahlah sedapatnya aja. Tinggal di save. Nah, bedanya dia nggak bisa diklik 2 kali. Karena dia nggak ada isinya, nggak ada filenya kan? Karena aplikasi ini bukan tukang sulap. Dia cuma bisa bantu munculin gini. Dia nggak bisa munculin bukunya karena nggak ada soft copy-nya. Tapi ada keterangannya di sini. Nah, cara masuk ini gimana nih? Misalkan tadi nih saya ngutip ini ya, punyanya Ratnaningsih. Terus saya mau tambahin. Jadi ini kutipan dari Ratnaningsih dan bukunya Loveria misalkan. Edit citasi. Jadi kalau udah diklik, kita bisa edit. Kalau mau nambah, nih lihat, kalau mau nambah kan insert ya. Tapi kalau diklik, kita edit. Misalkan edit. Penulisnya 2, saya mau tambahin Loveria. Gitu. Nih, ternyata banyak juga punya. Oh nih, misalkan tadi yang latihan ya. Atau yang lain deh, nih misalkan. Gitu. Dah, tinggal dimasukin. Oke. Gitu. Nanti di sini nambah nggak? Nih nambah otomatis. Kalau yang kosong tadi, mau tambahin lagi, misalkan kamu tambahin di sini, misalkan insert Love. Di sini. Ini ya. Oke. Dah.
Dia akan muncul, tadi kan nama bukunya Loveria, penulisnya Love, 2020. Ya, jadi dia otomatis nambah, kita udah nggak usah ngapa-ngapain lagi. Bisa? Ayo, ada pertanyaan, silakan. Gimana? Gimana, ada pertanyaan? Silakan.